Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Putri Mahardani dengan NIM 058 dari SGDA 1 akan membuka materi SP mengenai kehamilan ganda. Next. Di mana anggota SGD kami berjumlah 12 orang dan ini adalah daftar namanya. Next. Jadi, kehamilan ganda merupakan kondisi di mana janin tumbuh lebih dari satu. Namun, kondisi kehamilan ganda ini sering dikaitkan dengan kejadian berat bayi lahir rendah dan prematuritas. Jadi, next. Di sini, SGDA 1 merumuskan beberapa masalah sebagai berikut, di mana rumusan masalah ini akan dibahas lebih lanjut di bab selanjutnya oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ngurah Bagus Agung dengan 3 digit NIM terakhir 217. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari kehamilan ganda. Kehamilan ganda merupakan suatu kehamilan yang berisi 2 atau lebih janin pada waktu yang sama. Kehamilan ganda tidak terlalu membahayakan bagi ibu, tetapi perlu dilakukan perhatian dan pengawasan khusus jika menginginkan hasil yang baik bagi ibu maupun janin. Semakin besar ukuran janin, maka meningkatkan tekanan pada uterus secara berlebihan karena terjadi desakan antara dua janin dalam uterus sehingga dapat menyebabkan pecahnya ketuban dini. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya Miriam Molangare dengan 3 digit NIM terakhir 068. Di sini akan menjelaskan tentang epidemiologi. Jadi kelahiran kembar ini merupakan faktor risiko kematian neonatal. Di sini ini 6 kali lipat dibandingkan kelahiran dari kelahiran tunggal. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI 2012, angka kelahiran kembar di Indonesia itu sebesar 14 per 1000 kelahiran. Dan ini meningkat dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu di tahun 1997 sampai 2007 itu 7,2 per 1000. Jadi proporsi kelahiran kembar hampir 2 kali lipat di Indonesia, dan anak kembar memiliki risiko tinggi kematian neonatal karena memang mereka cenderung lahir dengan berat badan lahir rendah. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nuri Suras Amaracawis dengan NIM 102. Kehamilan monozigotik sampai saat ini tidak diketahui penyebabnya. Sedangkan kehamilan zigotik diperkirakan terjadi akibat ovulasi beberapa folikel yang disebabkan peningkatan dari kadar gonadotropin. Oleh karena itu, ibu dengan usia lanjut dikaitkan dengan peningkatan prevalensi kehamilan ganda. Kemudian, ketersediaan teknologi reproduksi berbantuan telah berkontribusi pada peningkatan kehamilan ganda. Kehamilan ganda dizigotik dapat terjadi lebih sering pada beberapa keluarga, dan sebaliknya kehamilan monozigotik belum terbukti memiliki warisan keluarga. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Maderi Yadinata dengan NIM terakhir 201 akan menjelaskan mengenai patofisiologi kehamilan ganda yang disebabkan karena ovarium melepaskan ovum dalam beberapa minggu pertama pada kehamilan pertama, dan ovum ini dibuahi yang dapat menyebabkan kehamilan kedua. Kehamilan ganda sangat jarang terjadi karena setelah kehamilan pertama terjadi, perubahan hormon akan menginstruksikan tubuh untuk tidak melepaskan sel telur lagi selama kehamilan. Meskipun tidak ada alasan pasti balik alasan pelepasan sel telur bahkan setelah kehamilan, beberapa ilmuwan medis dan peneliti percaya bahwa satu kemungkinan adalah telur kedua dilepaskan jika ada penundaan dalam implantasi embrio pertama. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Audrian Renata Putra dengan 3 digit NIM 008. Di sini saya akan menjelaskan jenis kehamilan ganda. Jadi untuk klasifikasi kehamilan ganda dibuat berdasarkan jumlah ovum yang dibuahi, ada jumlah janin dan jumlah amnion dan jumlah plasenta. Klasifikasi kehamilan ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah kehamilan ganda monozigot atau identik. Jadi ini kehamilan ganda yang terjadi karena adanya fertilisasi satu ovum dan satu spermatozoa, lalu nanti membelah menjadi dua struktur yang monozigot atau identik, sehingga kedua janin tersebut mempunyai jenis kelamin yang sama, dan kedua janin tersebut bisa mempunyai satu plasenta atau
korion atau kedua janin bisa mempunyai plasentanya masing-masing atau dikorion. Lalu selanjutnya ada kehamilan ganda dizigot atau non-identik, yaitu kehamilan ganda yang terjadi karena adanya fertilisasi dua ovum yang berbeda dan dibuahi oleh dua sel spermatozoa yang berbeda. Pada kehamilan ini, kedua janin dapat memiliki kelamin yang berbeda atau sama dalam satu kali kehamilan. Untuk kembar siam atau conjoined twins, itu kehamilan kembar di mana janin saling melekat satu sama lain. Contohnya seperti pada abdominopagus, atau kedua abdomen janin saling melekat, kemudian ada torakopagus, yaitu torak janin saling melekat, dan juga ada kraniopagus atau kepala janin saling melekat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Agung Rianika Bangkar Putra dengan 5 kilo 35. Jadi di sini untuk tanda dan gejala pada kehamilan ganda, untuk gejalanya sendiri itu mirip seperti gejala kehamilan pada umumnya, seperti morning sickness, adanya mengidam makanan tertentu, rasa mual muntah, ataupun kelelahan yang berlebihan. Dan untuk tandanya, itu lebih spesifik yang pada kehamilan ganda, itu pada USG ditemukan adanya lambda dan T-sign, dan dalam pemeriksaan pada trimester kedua ditemukan ukuran uterus yang lebih besar. Kemudian pada pemeriksaan denyut janin ditemukan adanya denyut janin kedua. Kemudian adanya gerakan janin lebih dari satu janin. Kemudian ada hiperemesis gravidarum dan peningkatan berat badan yang berlebihan. Baik, sekian presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan saya Gede Satya Agastia dengan NIM 082. Izin melanjutkan mengenai diagnosis kehamilan ganda. Di sini dari anamnesis kita bisa menanyakan riwayat lengkap atau termasuk riwayat keluarganya, apakah sudah pernah memiliki kehamilan ganda, apakah sudah pernah menjalani assisted reproductive technology, dan biasanya juga ada tanda dan gejala kehamilan yang normal seperti nyeri payudara, kelelahan, mual dan muntah, dan di sini juga biasanya ada hiperemesis gravidarum dan juga ada ukuran rahim yang lebih besar dari usia kehamilannya. Dan juga untuk radiologi biasanya dilakukan ultrasonografi dan biasanya pada ada tanda lambda sign biasanya di sini pada kehamilan dikorionik di amnion dan juga pada T sign biasanya ditemukan monokorionik di amnion. Mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jujinta Sarinanda dengan 3 digit NIM terakhir 123. Berdasarkan ICD-10, kehamilan ganda menggunakan kode O30.9 untuk multiple gestation unspecified, sedangkan untuk hamil kembar 2 menggunakan kode O30.0 untuk hamil kembar 3, O30.1, hamil kembar 4, O30.2, dan kehamilan ganda jenis lain O30.8. Adapun diagnosis banding dari kehamilan ganda antara lain polihidroamnion, makrosomia, kista ovarium, tumor ovarium, uterin fibroid, dan retensi urin. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Farha dengan 3 digit NIM terakhir 161. Selanjutnya adalah penata laksanaan dari kehamilan ganda. Yang pertama adalah dari perlakuan di mana memperhatikan asupan nutrisi, pengawasan keadaan fetus, kemungkinan persalinan dan kelahiran prematur, dan juga memperhatikan penanganan intrapartumnya. Kemudian untuk penggunaan obat-obatan sendiri biasanya digunakan antibiotik untuk mencegah infeksi, kortikosteroid untuk pematangan paru, tokolitik, dan juga oksitosin. Untuk prognosisnya sendiri, merupakan resiko tinggi untuk terjadinya kelahiran prematur. Namun untuk prognosisnya cenderung baik jika disertai dengan pemantauan yang baik dan tidak disertai dengan komplikasi ataupun keadaan komorbid dari fetal maupun ibu. Kemudian untuk pencegahannya sendiri naturalnya tidak dapat dicegah, namun dapat dilakukan pemantauan folikel ovarium atau pada fertilisasi in vitro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik. Perkenalkan, nama saya Nikoma Yevita Mira Pratnyani dengan NIM 3 digit terakhir 177. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi dari kehamilan ganda. Nah, sebagian besar dari kehamilan ganda itu didapatkan secara spontan. Tetapi penggunaan dari assisted reproductive teknologi atau ART bisa berpengaruh terhadap kehamilan ganda. Nah, penggunaan ART ini dapat memberikan seperti kelahiran secara prematur pada janin, kelainan kongenital, dan kematian janin yang intrauterin. Nah, dalam komplikasi kehamilan ganda ada tipe di mana ada tipe monokorionik
meiotik, yang dimana dipengaruhi oleh berbaginya sirkulasi plasenta seperti twin to twin transfusion syndrome atau TTS, kemudian intrauterine growth restriction atau IUGR, kemudian ada twin reverse atrial perfusion atau TRAP. Nah, selain itu ada komplikasi secara maternal yang seperti komplikasi seperti anemia yang diakibatkan karena kondisi hemodilusi. Selain itu ada KPD atau ketuban pecah dini dan juga pendarahan dari postpartum dan antepartum. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Depintan Sumarta dengan 3 digit NIM terakhir 225. Baik, jadi untuk simpulan dari 9 proyek ini yaitu kehamilan ganda adalah suatu kehamilan yang berisi 2 atau lebih janin pada waktu yang bersamaan. Maka kehamilan kembar di Indonesia meningkat 2 kali lipat dibandingkan satu dasawarsa sebelumnya. Adapun klasifikasi dari kehamilan ganda yaitu kehamilan ganda monozigotik atau identik, kehamilan ganda dizigotik atau non-identik, dan juga kembar siam ataupun conjoined twins. Kehamilan ganda dapat terjadi ketika tubuh yang sedang hamil melepaskan sel telur dalam beberapa minggu pertama pada kehamilan pertama, dan juga sel telur ini dibuahi sehingga menyebabkan kehamilan kedua. Kehamilan ganda dizigotik terjadi akibat ovulasi beberapa folikel yang disebabkan oleh peningkatan kadar gonadotropin serum, sedangkan untuk etiologi dari kehamilan ganda monozigotik belum dapat diketahui. Untuk pemeriksaan ultrasonografi menjadi suatu metode yang paling direkomendasikan untuk mendiagnosis kehamilan ganda. Untuk penata laksananya sendiri yaitu harus memperhatikan beberapa aspek seperti nutrisi, pengawasan keadaan fetus, persalinan, kelahiran bayi prematur, dan juga memperhatikan penanganan interpartumnya. Lalu, kembar monokronik lebih rentan untuk terjadi komplikasi akibat berbagai sirkulasi dari plasenta janin, kelahiran prematur, dan juga perburukan dari kondisi ibu. Baik, sekian presentasi dari SGDA 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.